Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Dharma Putra Bongkla. Kali ini teman-teman saya akan mengupdate ini bahan bakalan calon bonsai ceper teman-teman, yang saya update kemarin beberapa waktu lalu tentang penyayatan pertama pada tunas kelapa yang baru keluar daun pertama ya teman-teman. Namun kali ini untuk program kedepannya, program mami ya teman-teman, program bonsai ceper tanpa batok. Oke teman-teman, setelah saya perhatikan ini kemarin kan kita sudah membuang ini, dan ini saya lihat barusan belum 1 minggu lah. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, ini sudah lebih tinggi dia daripada daun pertama ya teman-teman. Nah, itu artinya kita usahakan sedapat mungkin kita sudah membuang tapisnya ya teman-teman. Namun untuk program ini kita mesti hati-hati ya teman, karena jika kita memprogram dari awal ini, jika kita melakukan kesalahan sedikit, akibatnya bisa fatal ya teman-teman, karena dia masih orok sudah kita olah-olah ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang dulu pelepah yang tinggi ini, namun tidak terlalu panjang ya teman, sedikit saja kita pangkas agar kita bisa mendapatkan tapisnya teman, karena tapisnya masih di dalam pelepah ini. Nah ini tapisnya ya teman, kita buang tapisnya teman. Nah ini masih lunak, kita urut nih, pegang teman-teman, kita urut agar dia bisa kita dapatkan spasi untuk menyayatnya teman-teman. Kita urut pelan, namun ini kita tahan ya teman-teman. Nah itu udah kita dapatkan, kita kasih goresan sedikit ya teman, namun jangan diberi tekanan ya teman, kita cukup menggoresnya ya teman, dan di kedua sisinya ya teman. Oke, nah udah kita dapatkan teman ya. Nah, kita buang ya teman-teman. Insya Allah dia tidak akan besar ya teman-teman, dia akan kecil, namun ini sepertinya kita masih bisa ngambil sedikit lagi teman-teman ke bawah. Nah ini gampang kita rebahkan ya teman, biar aman. Hati-hati teman ya, motong lupa ini, goyang-goyang aja pakai perasaan teman. Jika terlalu ditekan dia bisa kebablasan teman. Jika kita langsung memotong seperti ini, pelepah yang tidak jadi ini tidak akan kesakitan, tidak akan menyerap nutrisi yang banyak teman, karena sakitnya kita sayat-sayat, sobek-sobek itu teman ya. Jika disayat seperti ini ya kita memutuskan dia tidak lagi yang memerlukan nutrisi, hanya yang bagian bawah ini aja teman-teman. Nah kita tarik lagi sedikit teman, agar daunnya tidak terlalu membesar ya teman, pertumbuhannya nanti kita buang aja ya teman ya. Dan kita pantau lagi nanti teman-teman, 3-4 hari ke depan kita pantau terus ya teman. Ini masih ada nih teman. Ini sepertinya sudah bisa kita buang teman, agar kita langsung bisa mendapatkannya nanti. Pelan-pelan kita dapatkan sampai dia ke bawah ya teman-teman. Untuk video yang sebelumnya, bagi teman-teman yang belum melihat proses dari awal, bisa dicek di koleksi video saya teman-teman. Itu ada, itu kalau tidak salah saya seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu teman. Jika kita merasa ini belum kuat, kita bisa mengikatnya teman ya. Ini sudah kuat ini. Ini sepertinya kita tidak perlu mengikat, namun jika pertumbuhannya nanti drastis kita bisa mengikatnya teman ya. Oh dan ini satu lagi teman-teman, ini bahan dongkelan saya, bahan ngebolang saya kemarin. Sekalian kita cek ya teman-teman, ini update terbarunya teman-teman. Dan ini tapis ke pertamanya sudah muncul teman-teman. Kita pangkas juga sedikit ini, kita buang pelan-pelan agar kita bisa mendapatkan tapisnya teman.
yang sudah berjarak seperti ini teman, nah tidak masalah kita buang langsung teman-teman. Kita tinggalkan ini untuk menopang tunas barunya teman-teman. Kita buang pinggirannya nih teman ya, ambil sedikit ujungnya ya. Ya kita tarik teman. Nah itu tapisnya sudah ada teman-teman, kita buang aja sedikit ya teman. Sekalian kita membuat dia lurus ini. Kita ambil pakai tangan aja teman, sedikit. Kita tunggu pertumbuhannya seperti ini, bahannya subur ini teman. Cepat ya. Beda dengan bahan yang satu saya dari awal itu sepertinya dia ada kelainan sehingga dia terlalu kerdil. Nah, seperti ini nih pertumbuhannya normal nih teman, ini sehat nih. Kita ambil pelan-pelan ya teman, karena dia baru keluar ini. Tarik aja ke bawah. Ini seperti jika kita merasa risih teman-teman, ini tidak perlu dipotong, tidak apa-apa. Nanti kita tunggu perkembangannya 2-3 hari, kita pantau terus ya teman. Oke teman-teman. Nah ini temannya teman. Ini seumuran sama ini ya teman, kita waktu saya bolang itu teman-teman bisa cek. Saya akan update jika bahan-bahan saya yang saya upload, saya akan update. Jika dia terjadi masalah saya akan update teman-teman, sebagai bahan apa teman-teman, bahan perbandingannya. Ini semua bahan-bahan saya ya teman, saya tidak memakai bahan orang untuk membuat konten. Ini memang keseharian saya. Kita buang ini sedikit teman. Kayak gini kita bisa pakai pisau besar, ini kita tarik-tarik aja, kita langsung teman. Ini memang keadaannya waktu dapat memang seperti ini ya teman. Ini sudah dimakan hama di dalam alam, namun kita biarkan dulu. Kita ini karena bahannya masih kita program, nah ini nanti aja kita buang teman jika dia sudah mengeluarkan tunas baru. Dan ini baru kita pangkas teman-teman, mungkin di daun ketiga atau keempat barulah kita bisa mengkerdilkannya. Oke teman-teman, untuk akar saya rasa tidak perlu saya cek karena ini masih 1 minggu. Nanti kita cek 1 bulan ya teman-teman. Dan kita cek juga ini teman. Oh ya, ini saya lupa teman, kita sekalian kita cek apanya, akarnya apa teman ya. Siapa tahu sudah ada akar yang keluar, nah kita bisa memotongnya. Ini kan program kita, program bonsai ceper teman-teman. Ini airnya bisa kita ganti teman jika ini ada akar baru teman, akar utama baru keluar. Nah ini untuk menjaga dia cepat supaya tidak banyak menghabiskan nutrisi ke bawah, kita segera potong ya teman-teman. Kita segera potong ini dengan maksudnya kita mengharapkan akar yang kita potong ini dia akan mengeluarkan akar cabang dan banyak akar serabutnya teman-teman, karena kita hanya memerlukan akar serabut. Nah ini yang bercabang teman-teman. Nah ini yang pertama waktu kita bahan dapat nih apanya sudah menghitam memang. Nah ini dia mengeluarkan cabang ini kita pangkas juga teman-teman. Nah begitulah nih cuman ya ke perawatannya sampai dia nanti benar-benar banyak akar serabut dan daunnya sudah rimbun, baru kita pindah ke media ceper dengan melepas batok ya teman-teman. Satu lagi nih teman, bahan mamenya ya, ini sudah lumayan besar teman-teman. Kita cek. Ini akar seperti sudah ditolak ya teman-teman. Ini sudah ditolak ya sama media, udah pecah ini. Berarti dia akar udah lumayan banyak. Namun kita buang aja nih teman ya, agar dia lebih banyak akar serabutnya. Nah ini akar sebentar lagi keluar nih teman. Untuk saat pemindahan bahan mame ini teman-teman, usahakan dia kondisi daunnya itu minimal 4 ya teman. Saya dapat mungkin lebih dari 4 ya, agar saat pemindahan adaptasi akar itu proses fotosintesisnya ada teman-teman. Di daun ini dia menyimpan cadangan makanan teman-teman.
Seperti kita tahu, daun ini adalah dapur dari pengolah makanan tumbuh-tumbuhan ini teman ya. Jadi saat kita pindah media, kita lepas dari batok, usahakan kondisi daun itu dalam keadaan rimbun teman. Jadi kita buang aja teman-teman ya, biar dia tidak terlalu tinggi lagi. Saat kita melepas ini, kemungkinan dia sudah berdaun 4 atau 5, barulah kita pindah. Ini daun yang akan kita pertahankan ini teman. Dan ini kita jaga keseimbangan. Nanti jika pucuk terbaru ini sudah sampai seperti ini teman, di lengkungan ini. Nah, ini masih ada 2 jari lagi nih. Sudah sampai dia di lengkungan ini, baru kita buang tapis yang ini. Dan ini kita biarkan saja dulu tumbuh tapisnya, sebentar lagi naik itu teman, mungkin seminggu atau 5 hari. Jika dia subur mungkin 5 hari sudah keluar lagi. Oke teman-teman, ditunggu dukungannya untuk perkembangan channel saya Eko Dharma Putra Bonsla. Sampai bertemu pada konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.